Maaf ya, mungkin ada keluhan kalau matur atau bicara karena memang bahasanya sangat sulit, susah untuk diomongkan orang Jawa Timur. Yombong. Kayak orang di mana itu? Korea. Ya. Saya mendengarkan daun-daunnya Aceng Mujib dan kakak saya. Kedua-duanya sangat tegas. Cuman bedanya kalau Aceng Mujib tegas di panggung dan di rumah. Sementara kalau kakak saya itu tegas hanya di panggung saja. Itu aneh. Kok sama-sama luar biasanya dalam memotivasi panjenengan sedoyo. Mantap. Yang pertama berapi-api. Tapi saya yakin nanti nggak akan padam di rumah. Kalau Gus nih baru masuk pintu rumah sudah kedinginan. Ya Allah. Tapi nyuwun sewu. Aceng. Kakak saya ini luar biasa. Jenengan harus tahu bahwa beliau itu selain alim, Ibnul Karim, karena ini adalah putranya Mbah Zainuddin. Juga dia adalah menantu daripada Al-Karim Mbah Kiai Huda. Jadi sangat susah dikalahkan. Sangat susah. Iya, lengkap sekali. Makanya ya itu, dia akan jadi sangat liar, kemudian tegas di panggung, begitu turun langsung kehilangan goloknya. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini acara yang luar biasa banget. Karena saya tidak menyangka kalau situasi di Garut sebegitu menarik. Acara ini diadakan di jam 11:30, 12:30 masih semuanya masih santai, tenang, udaranya dingin. Nggak nyangka banget, luar biasa. Saya itu masuk sini tadi malam itu jam 4 pagi. Jadi nggak tahu kalau kita masuk ke hotel itu adalah tempat wisata. Karena kita nyampe bangun tidur langsung masuk hotel. Tahu-tahu keluar tadi, oh ini tempat wisata ya. Mahalul maksiyah. Saya baru tahu. Kalau tahu saya nggak mau. Masya Allah. Iya. Teman-teman itu ngeracun. Allah, luar biasa. Iya. Masya Allah. Kanca-kanca sedaya. Memang di Jawa Barat ini memang tantangan kita sebagai seorang santri memang luar biasa berat. Karena memang faham-faham radikal, faham-faham baru ini bermunculan dari Barat, dari DKI atau mungkin sekitarnya, kemudian menyebar ke Jawa Barat, baru masuk Jawa Tengah, terakhir Jawa Timur. Jadi tantangan konco-konco yang ada di sini sangat berat. Saya melihat dari dulu, mungkin zamannya Gus Kausar masih madrasah di pondok kami di Al-Falah sana. Beliau pasti sadar bahwa konco-konco Pasundan yang berprestasi itu tidak sedikit, sangat banyak. Rata-rata anak Pasundan yang mengikuti madrasah Misriu itu hampir rata-rata menengah ke atas secara prestasi akademik. Yang saya khawatirkan tatkala dia pulang ke rumah, karena saya melihat konco-konco alumni dari Pasundan ini yang kembali ke pesantren, entah itu dalam bentuk sowan ke masyayikh atau sambang pondok, menjalin hubungan alakoh baina talamid wal ma'hid wal ma'ahid, baina talamid wal masyayikh, ini sangat kurang. Sehingga mereka tatkala di rumah banyak kena gesekan-gesekan, tahu-tahu sudah berjenggot. Dapat laporan, saya kan sudah dapat laporan dari teman-teman
Gus, ternyata si A itu jenggotnya sudah panjang. Ya nggak apa-apa, pokoknya masih lebih panjang kambing masih aman. Wong kambing aja yang jenggotnya panjang di sini NU semua. Konco-konco yang jenggotnya masih kalah panjang dengan kambing nggak NU kan ya salah itu. Artinya jangan sampai kita mengukur teman kita dengan jenggotnya, kita ukur itu adalah bukan NU. Saya juga kurang sependapat dengan itu. Tapi memang kekhawatiran kita semua akan akidah yang dengan miliki ini memang terjadi. Kita khawatir pada ini. Makanya tolong seluruh alumni minimal satu kali dalam 1 tahun dengan sambang pada pondok pesantren. Lihat orang tua panjenengan, guru-guru panjenengan, masyayikh panjenengan, diendangi. Beliau-beliau itu sudah sepuh banget. Jenengan yang nggak punya bapak, sekarang ini kamu masih punya orang tua. Kiai-kiai kamu, masyayikh kamu adalah orang tua kamu. Mestinya jenengan kalau nggak punya bapak, itu ya nyambangi bapak jenengan di sana. Kamu semua adalah putra-putra masyayikh. Jadi jangan sampai kamu melupakan orang tua kamu. Ini penting nih. Saya aturkan begitu penting banget. Karena yang saya sering lihat ketemu dengan saya itu hanya Adi Suryato. Paling pol dengan Zain. Itu yang lain kayak ini Sayyidina Rian, Masya Allah. Jarang banget. Paling Sambang Putra setelah itu langsung pulang. Oh itu enggak sah itu. Iya, enggak barokah, jelas itu dia. Karena kalau sowan ke kiai, iya minimal meluangkan waktu. Jenengan itu 1 tahun itu 360 hari. Kamu jadwalkan waktu sepadat yang kamu suka monggo. Tapi luangkan 1 hari, 2 hari untuk sambang masyayikh, sambang guru. Karena itu penting sekali buat panjenengan. Bukan buat masyayikh, sama sekali bukan. Buat panjenengan sendiri. Ojo pede-pede awakmu itu dengan amalia kamu kemudian kamu bisa masuk surga seperti daunnya beliau tadi. Saya nggak sependapat karena saya bukan panitia akhirat. Iya, nggih. Jangan pede-pede kan. Andalan kita, amaliah kita itu kosong Pak. Andalannya awake dhewe mung guru-gurunya awake dhewe. Hanya guru-guru kita, masyayikh kita itu yang kita andalkan. Setiap kamu sholat, pada sholat kamu selalu kirim Fatihah. Dalam rangka apa? Dalam rangka tatkala kamu ketemu dengan beliau di akhirat nanti, beliau nggak lupa dengan jenengan. Nggak sampai awakmu gak diakoni santri yang baca sundi, tangisan tenan awakmu. Tangisan tenan. Pedok Gus Kausar sapa awakmu? Pangkel Gus Kausar jenengan. Pemane awake jenggoten. Pangkel tenan. Nggih. Jadi hanya itu yang ingin saya aturkan namanya. Pentingnya kita menjalin hubungan alaqah batiniyah, alaqah yang nyata kepada masyayikh kita, pada guru-guru kita, kepada pondok kita. Kula kinten niku mawon sing saged kula aturaken, mungkin nanti Gus Kausar lebih jelas lagi menyampaikan itu karena memang hal itu sangat penting. Jadi kula nyuwun datang Gus Kausar supaya lebih menandaskan pada konco-konco alumni tentang pentingnya menjalin alaqah antara murid dengan guru, antara murid dengan pondok pesantren. Saya kira cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah
Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hudatul ummah amma ba'du la haula wala quwwata illa billah. Segenap para kiai, para masyayikh, para bini sepuh. Kalau bahasa Sundanya apa gitu? Bini sepuh itu bahasa Sundanya. Para sesepuh. Para ajingan. Apa itu? Semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya karena kami khawatir keliru. Sebagaimana tadi didahulukan Gus Fahim, ternyata ada beberapa nama, beberapa istilah yang cukup sulit untuk kemudian kita sampaikan, kita ucapkan. Nggih, memang benar man arafa lughata qaumin amina min syahid. Jadi sebaiknya memang kita sedikit banyak harus belajar bahasa Sunda supaya kita tahu lah istilah-istilah, paling tidak tadi apa dia yang kurang ajar tadi namanya apa ya? Bocokok. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari Al-Falah Ploso dari Jawa Timur bisa bersilaturahim kepada para hajian yang ada di Garut dan juga pada teman-teman mutaharijin yang ada. Semoga silaturahim ini benar-benar maghfirah inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin Allah. Ini adalah yang pertama bagi kami secara pribadi dan mungkin bagi yang lain juga yang pertama. Karena belum pernah ada pertemuan alumni di daerah Garut dan sekitarnya. Saya juga dari dulu sudah heran kenapa kita ini kalau misalnya samban apa ya istilahnya, datang mengunjungi teman-teman alumni Turba, teman-teman alumni itu selalu full Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, paling ujung Cirebon, setelah itu langsung Jakarta, Lampung, dan seterusnya. Nah ini kok nggak disapa itu kenapa? Saya tidak pernah tahu saya. Makanya ketika teman-teman kemarin ke rumah untuk kemudian ngajak, saya langsung bilang, nanti kalau kita tidak bisa kasih jadwal Syawal, pokok tetap harus diadakan, kapanpun harus diadakan. Kalau misalnya kita tidak bisa kasih jadwal Syawal, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita bisa bertemu. Sekali lagi semoga benar-benar merupakan pertemuan yang penuh faidah, pertemuan yang penuh barokah. Saya bangga sekali bisa hadir di sini, marem sekali melihat situasinya. Walaupun memang kayak Gus ini tadi, jadi kita dari awal sebelum datang ke sini sudah agak khawatir kalau kita sudah tidak dianggap NU. Yang paling penting bagaimana pertemuan ini bukan yang terakhir. Amin. Dan kita bisa semakin baik di hari-hari yang akan datang. Bagaimana hubungan antara Pelosok dan Garut ini semakin erat. Amin. Bagaimana alaqah bainana wa bainakum wa baina ma'hadikum, bainakum wa baina masyayikhikum benar-benar merupakan alaqah yang mustamirah daimah. Amin. Amin. Teman-teman, tadi sudah kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh Haji Mujib tadi, kemudian ada Gus Sidni, ada Gus Fahim, dan sebelumnya sudah dibuka dengan pengajian Hidayatul Hidayah karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, sebuah karya yang luar biasa, sebuah kitab yang menuntut kita atau paling tidak memaksa kita untuk mengajak sebetulnya kita ini termasuk min ahli sa'adati wan najah atau tidak. Kalau kita tidak keberatan dengan mengamalkan Hidayatul Hidayah, insya Allah kita jauh daripada ahli syaqawah. Insya Allah kita termasuk nih santri-santri an-najah. Amin. Kira-kira begitu. Para teman-teman santri, alumni Pondok Pesantren Al-Falah. Tadi kalau saya dengarkan, bahkan dari mulai kemarin ketika saya, kalau bahasa Jawa Timurnya nderaken, kalau bahasa sini apa? Ikut tapi di belakang itu apa? Nuturken. Oke, bocokok. Nuturken. Oke. Ini penting. Man arafa lughata qaumi itu amina min syarrihim. Man ta'allama al-lughah raqatabuh.
Kata Imam Syafi'i, man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuh wa man takallama fil fiqhi nama qadru wa man ta'allama fil lughah raqatahu. Orang kalau biasa melihat banyak budaya, dia akan memiliki kepekaan yang lebih. Karena ad-din, inna dina wal akhlaqa wal zawqa wal adab tajtami'u kulluh fi kalimatin wahidah. Antuhibba li ghairik ma tuhibbu li nafsik. Pentingnya bagi santri benar-benar memahami betul di mana dia berdiri, di mana dia duduk. Karena wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim. Apa yang bisa dilakukan di Jawa Timur, di pelosok, belum tentu kemudian layak dilakukan di Jawa Barat. Apa yang bisa dilakukan di Jawa Barat, di Garut, belum tentu kemudian itu tepat, pas dilakukan di Jawa Timur. Semaling prinsip satu, sampean adalah putra-putra Simbah Kiai Jazuli tadi dibawakan oleh Gus Wahid. Kamu harus tahu, abaukum salas. Bapak kita itu ada 3. Man waladak, orang yang memang melahirkan kita, orang yang membuat kita ini ada di dunia ini, orang yang melamar ibu kamu dan kemudian diterima dan akhirnya entah berbuat apa lahirlah kamu. Apa gitu? Apa ya? Tatanan, apa lagi itu? Ini juga pelajari ini. Ini apa ini? Saya baca ini. Kemudian menzawajaga bintah. Orang tua kita berikutnya adalah orang tua yang dengan sangat terpaksa menerima kita sebagai menantunya. Dengan sangat terpaksa. Iya, jelas sangat terpaksa. Karena dia memiliki seorang gadis, memiliki anak putri yang beliau sayangi bertahun-tahun sampai dewasa, kemudian harus diserahkan kepada orang lain. Nah, itu Kiai, itu Kiai. Agak. Enggak. Kemudian man 'allamaka ilman walau harfan wahida. Man 'allamaka ilman walau harfan wahida. Orang tua kita berikutnya adalah orang tua yang mengajari kita walaupun hanya 1 harf. Wa huwa afdaluhu. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulah. Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulah. Orang yang siap mengajari kita, walaupun hanya 1 ayat sudah membuat kita menjadi budaknya. La yanbaghi lahu ayyakhdhulah wa la yasta'sir alaih. Tidak layak seorang santri kemudian la yakdiru haqqa qadri, tidak mendudukkan para guru-gurunya, para sesepuh-sesepuhnya, orang yang mampu membuat kalian semua berada di titik ini, siapapun itu, di tempat yang memang selayaknya. Walayasta'sir alaih, seorang santri. Nah ini yang tadi dikhawatirkan oleh Gus Wahid. Kalau jenengan kemudian dengan segala prestasi yang panjenengan peroleh di Pondok Pesantren Al-Falah, kemudian panjenengan pulang, tapi tidak membangun robitoh, tidak membangun alaqah bainakum wa baina masyayikhikum. Adamul istiqsa ini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang santri. Istiqsa itu apa ya? Merasa mandiri atau gimana bahasanya? Kalau bahasa Jawanya kan, kalau makna Jawanya orang kan mendeweni. Seorang santri itu tidak boleh untuk merasa bahwa semua persoalannya sudah mampu ia atasi sendiri tanpa bantuan gurunya. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah kemudian mengancam, wa man fa'ala dzalik faqad fasama qurwatan min qurral Islam. Kalau ada santri kemudian menistakan, bukan menistakan, kurang menghargai terhadap gurunya, terhadap jasa-jasa pembimbingnya, terhadap jasa-jasa para mursyidnya, faqad fasama urwatan min urwal Islam. Kira-kira kalau orang tua kami memaknai itu, maka urat kesantriannya mulai putus. Urat kesantriannya mulai memudar. Apa semoga kita semua benar-benar menjadi santri yang tulen, yang wantek, yang benar-benar bersambung lurus dengan para guru kita. Benar ini. Kita ini bukan, kita nggak masalah NU atau nggak NU. Ini urusannya bukan masalah itu. Ini kita ini pancen berpegangan teguh dengan dinil haq, yakni dinil Islam. Dinil Islam itu berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain, di mana waniyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Tujuan atau niatan yang kita lakukan, yang kita miliki, kemudian perbuatan yang kita lakukan, ucapan yang kita sampaikan, bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Ada beberapa kitab, beberapa riwayat la takmulu.
Tapi tetap disarah ailatub baru. Omongan, tujuan, perbuatan tidak sesuai dengan Rasulullah Muhammad SAW tidak akan pernah diterima. Maka mohon maaf, kalau kemudian kita dituduh bahwa karena kita ini ber-NO kemudian keluar dari garis Rasulullah SAW, mohon maaf, itu tuduhan yang sangat tolol. Tuduhan yang sangat tolol, mohon maaf. Ya bocokok, kira-kira begitu, bocokok. Karena belum pernah sedetik pun kita kemudian melakukan hal-hal yang bersifat syariah, kemudian bikin acara sendiri. Kita tahu betul itu. Maka daripada itu, saya mohon dengan sangat teman-teman yang ada di sini, sama ngaji yang tenang, sama ngaji yang betul. Bahkan mohon maaf, mutaharijin yang sudah pulang yang hari ini sudah menjadi tokoh-tokoh, teruslah mengaji, teruslah mutalaah, talik miraran matnahu qabla syuruh fa innahu awla wa ahsanu mau'ilah. Teruslah. Jangan karena jenengan hari ini sudah pakai serban, pakai kopiah putih, kemana-mana dicucup orang, kemudian jenengan tidak lagi matlaah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Man dhanna anna lil ilmi ghayah faqad bahasahu haqqah. Ilmu ini masih sangat luas sekali. Karena apa? Saya minta panjenengan untuk benar-benar serius dalam mengaji. Karena kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Aceh Mujib tadi, dan melihat situasi yang ada di sini, memang tantangan yang panjenengan hadapi ini luar biasa betul. Saya beberapa kali sudah ngasih apa ya, warning kepada teman-teman Nahdien, kepada teman-teman yang ber-NO. Kita ini mohon maaf, pada dasarnya tidak perlu untuk kemudian mencemooh sana sini, mengolok-olok sana sini, atau apapun itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memantaskan diri, menyiapkan segala kemampuan kita untuk kemudian menjawab semua tantangan yang ada. Mohon maaf, teman-teman radikalis yang tadi disampaikan oleh Gus Zidni, Gus Wahim tadi, apakah mereka itu nggak ngaji? Kira-kira mereka ngaji apa enggak? Ngaji. Permasalahannya kenapa ngajinya nggak sama sampean? Artinya apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Masing-masing dari kita mau jadi apapun, mau jadi pejabat manapun, mau jadi tukang apapun, ada momen di mana dia akan mencari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kekosongan dalam hatinya untuk kemudian mencari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari, sampean di mana? Sebagai para mutaharijin, sampean itu di mana? Kemudian ketika mereka mengaji pada orang lain dan pada akhirnya mengharamkan barang yang tidak haram, mewajibkan barang yang tidak wajib, kemudian sama kritik, sama cemooh. Loh, dulu pas dia pengen ngaji pertama itu sampean di mana? Makanya saya minta dengan sangat, sudahlah, al-mu'min ilfun ma'luf wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf. Seorang santri, ini kalau bapak saya kalau berarti begitu Pak. Al-mu'min itu santri. Santri ilfun ma'luf la khayra fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang santri sejati adalah orang yang benar-benar mampu membangun pribadinya secara menarik dan layak untuk diikuti. Kalau ada santri pelosok kemudian pulang ke Garut ini, pulang ke Tasik misalnya kayak Mas Rian ini, kok sudah setengah tahun bahkan 2 tahun tidak diikuti orang, tidak membuat orang lain tertarik akan al-falah pelosok, berarti jelas kesantriannya palsu. Mohon maaf ini, karena orang Islam, orang mukmin itu adalah pribadi yang selalu membangun dirinya secara menarik dan layak untuk diikuti. Pasti itu paten. Coba sama lihat tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh yang sukses, tokoh-tokoh yang kemudian menjadi orang tua kita semua, para guru-guru kita. Bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau bermuasyarah, bagaimana beliau bersosial. Luar biasa betul. Itulah kenapa kemudian beliau mendapatkan penerimaan yang luar biasa di hati para masyarakatnya. Sekarang tinggal bagaimana kita. Makanya saya minta kepada semua alumni, bukan hanya teman-teman yang kebetulan menjadi pengurus IMAP, semuanya saja. Dalam setiap langkahnya ketika menginjakkan kaki di rumah ini, di Garut ini, panjenengan harus tahu
Setiap langkah saya, setiap nafas saya, setiap gerak saya itu adalah khidmah kepada Simbah Jazuli dan para masyayikh keluarga. Itu penting, penting sebagai wujud rasa syukur panjenengan terhadap Al-Falah, sebagai wujud bahwa panjenengan terus berusaha untuk menyambung hubungan bainakum wa baina ma'hadikum. Ini penting sekali. Saya tadi malam matur, kesiapan kita untuk berkhidmah, baik itu untuk pondok pesantren Al-Falah atau bahkan yang lebih luas daripada itu, hikmah kita untuk masyarakat di NU misalnya begitu, itu tidak pernah bergerak tanpa rasa syukur yang kita miliki terhadap guru-guru kita. Karena natijatul hikmah itu adalah al-mahabbah wa mailul qulub. Kesiapan kita untuk mengabdi, mohon maaf ya, kesiapan kita, misalnya mohon maaf, para kiai ini misalnya, kesiapan beliau di masa-masa yang sulit tetap mengaji, tetap mengajar, di masa-masa yang penuh dengan masalah, misalnya kayak kemarin pandemi, misalnya beliau tetap harus keluar, tetap harus mengajar, tetap harus mengaji. Ini murni hanya rasa cinta terhadap ilmu, terhadap pengabdian, rasa cinta. Kesiapan kita untuk mengabdi hanya ditentukan seberapa besar rasa cinta kita kepada guru-guru kita. Kalau ada kodam-kodam yang luar biasa yang kamu dengarkan sejarahnya, itu murni karena rasa cinta yang luar biasa besar terhadap guru. Tidak yang lain. Li annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena hati kita ini memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala hanya siap untuk mencintai siapapun yang kita rasa dia ini akan baik dengan kita. Yang kita merasa bahwa orang ini akan banyak jasanya buat kita. Memang desainnya seperti itu. Makanya mahabbatina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu tergantung seberapa besar rasa syukur kita terhadap badannya. Tergantung seberapa besar rasa terima kasih kita terhadap badannya. Wa kadalik kesiapan sampean sudahlah di rumah saja mengabdi kepada orang tua sampean. Itu ya tergantung kualitas seberapa besar sama menyadari bahwa orang tua ini sangat berjasa terhadap panjenengan semua. Makanya sama pernah ngaji pernah ngaji Fathul Mu'in kan, di Anah kan. Sama kalau di pembukaan di Anah, sama mesti lihat itu ada di beberapa halaman pembukaan itu ada sebuah hadits qudsi mengatakan Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajridu an nikmah ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu jangan sok-sokan bersyukur kepada saya, berterima kasih kepada saya sebelum kamu mampu berterima kasih kepada siapapun orang yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Seorang kiai sehebat apapun walaupun sudah kayak Aceh Mujib ini, kalau dia tidak berterima kasih kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya, saya pikir betul awet ini. Mohon maaf ya, tidak awet ini. Artinya tidak awet, kesuksesan yang panjenengan miliki ini tidak mungkin untuk kemudian bisa dirasakan oleh putra-putra panjenengan. Karena kita semua ini santri, Pak. Santri ini perjalanan kemudahan yang dia alami harus diyakini bahwasannya ini semuanya adalah keberkahan. Karena Imam Ghazali tegas mengatakan inna min syuruti suhbah adamu ru'yati kulli nikmah illa minasyuyud. Termasuk syarat utama seorang santri tidak pernah melihat semua kenikmatan yang dia rasakan kecuali berkat daripada guru-gurunya. Makanya siapapun yang duduk-duduk di sini kok sampai mengingkari gurunya, selesai pasti. Nah, ini yang membuat kita ini beda dengan yang lain. Ini yang membuat kita ini beda dengan yang lain. Mohon maaf, hari ini banyak sekali teman-teman yang vokal kemudian mengatakan nggak usah guru-guruan, guru itu semuanya manusia. Bisa salah, bisa keliru. Sudahlah. Irji'u ilal Qur'ani wal ahadisi. Irji'u. Sudahlah. Kita tidak pernah kemana-mana kok suruh pulang itu gimana? Itu benar omongan itu. Itu omongan benar, tapi urida bihal batil. Ini omongan benar tapi membahayakan sekali. Sangat-sangat membahayakan. Sudah, kita sekarang mau masuk toko manapun ada di sana. Tanya Mbak Google selalu ada. Terjemahan ayat apapun ada, nggak usah guru-guruan, langsung saja. Kamu mesti dibohongi sama guru. Saya pengen tahu. Quran itu benar apa enggak menurut kamu semua? Beres.
Quran itu kalamullah apa tidak? Pasti benarnya apa tidak? Ya. Pasti. Siapa yang memastikan bahwa Quran itu benar? Yang tahu kalau Quran yang kita baca setiap hari itu autentik minallahi subhanahu wa ta'ala ila Jibril ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai Garut itu siapa yang ngomong itu? Guru. Kok tahu-tahu suruh melompat itu gimana? Kamu itu kalau hormat sama guru, kamu itu nanti syirik kamu. Apa-apaan? Enggak bisa. Ma wasalaman wasal illa bil hurmah wa la saqata wa ma saqata man saqat illa bi ta'il hurmah. Enggak bisa. Ini semua kita lakukan pada guru kita, penghormatan yang luar biasa yang kita lakukan terhadap guru kita, termasuk kayak panjenengan tadi itu, menghormati Gus Zidni, Gus Sain secara luar biasa. Panjenengan tahu di tempat yang beliau harapkan pada hakikatnya. Ya, gitu. Itu kan murni karena hormat kan? Sampeyan harusnya siang-siang begini di masa-masa seperti ini harusnya silaturahim atau kemana-kemana, panjenengan harus hormati kita yang datang. Ini kan murni rasa terima kasih saja. Rasa terima kasih saja. Lah ini yang buat kita ini beda. Dan inilah yang memastikan bahwa mafa'alna kullu semuanya adalah bittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ini saja yang membuat kita ini beda dengan yang lain. Dan kita pastikan tidak ada, bahwa kita ngerti betul inna dina al-ilmu din wassaladin. Ilmu yakni yang berakibat atau berdampak sampai ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala haqqa ma'rifatih, itu jelas bagian daripada agama. Dan sholat yang kita lakukan jelas merupakan rukunnya agama ini. Fangduru aman ta'khuduna dinakum. Kamu mikir betul, kamu harus ngangen-ngangen betul. Kamu itu kalau mau ngaji mana? Kalau mau ngaji pada siapa? Harus. Tidak boleh enggak. Tidak bisa tahu-tahu. Mohon maaf ini dia. Tahu-tahu ada orang pakai jubah, tahu-tahu. Wah ini guru saya. Tidak bisa. Di Mekah itu semua itu taksi. Tidak bisa. Makanya mohon maaf. Saya itu kurang tertarik dengan ada istilah misalnya. Kalau orang itu hanya dinilai dari casingnya, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Orang itu tidak bisa dilihat dari casingnya. Kita lihat para masyarakat kita, para kiai-kiai kita. Tidak semuanya kemudian beliau itu udeng-udengan sorban misalnya. Bajunya putih, tidak ada. Ada kiai yang bajunya abu-abu kayak begini. Ada kiai modelnya bajunya abu-abu ini. Artinya abu-abu itu nggak jelas. Ini mau kemana ini? Artinya ya pengajian siap. Setelah pengajian mau diajak wisata super siap. Iya. Gus Fahim ini pengurus PW juga. Beliau pengurus PWNU Jawa Timur. Sampai detik ini belum pernah saya lihat beliau pakai baju NU. Kayak panjenengan Pak. Belum pernah saya lihat. Bukan karena apa-apa. Karena kita kalau ngantor itu di Surabaya, di ibu kota provinsi. Beliau tahu kalau setelah ngantor paling enak ya jalan-jalan. Nah kalau jalan-jalan pakai ini nggak enak juga. Orang sekarang itu apa-apa pakai dilihat casingnya. Orang-orang itu dilihat casingnya. Dan ada lagi yang lebih menyedihkan. Orang itu kalau dianggap ngerti ngaji, nggak boleh keliru. Ya. Kalau keliru, kafir. Apalagi dia penjualan rokok gitu ya. Saya ini pernah ditimbali PBNU, diminta ngaji di PBNU. Saya nggak mau, karena saya merasa tidak memiliki kelayakan untuk kemudian ngaji di PBNU. Tapi kemudian dipaksa demikian, Pak, akhirnya saya berangkat. Ya dengan Gus Fahim ini, nyampe di sana, saya kan nggak ngerti apa-apa. Saya nyampe di sana di panggung, nunggu kan, nunggu. Peruntukan acara itu kan banyak. Ya saya merokok tuh Pak, kan mulai kecut ya. Saya merokok ya sampai saja. Kemudian beberapa hari setelah itu banyak komentar sampai di Twitter di mana-mana trending. Itu ada ustadz kafir kok diikuti. Ternyata setelah saya selidiki kenapa saya dianggap kafir? Merokok sih. Nah ini loh maksudnya. Hari ini kemudian ada sebuah kesalahan yang dilakukan langsung membuat kita ini masuk neraka. Tidak bisa Pak. Tadi malam itu saya omongkan, kita ini santri, kita ini orang Islam. Bahkan Nabi jelas tegas mengatakan bahwa al-mu'min itu man khuliqa mufattanan tawwaban
nasiyan idza dzukira dzakara. Orang mukmin itu adalah orang yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah salah, mudah keliru, tapi ketika keliru dia itu semangat sekali untuk tobat. Setelah tobat biasanya keliru lagi. Memang begitu. Coba jangan lihat, misalnya di Sirajul Talibin, syarahnya Minhajul Abidin, memang begitu. Loh, ini asli, sahih. Bahkan Ibnu Abbas meriwayatkan lebih tegas lagi. Ma min abdin mu'minin, tidak ada satupun orang beriman illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah. Kecuali dia ini punya dosa yang ia istiqomah. Kayak gitu. Ada dosa yang dia pateni untuk terus dia lakukan. La yufariquhu hatta yufariqud dunya. Tidak pernah dia tinggalkan sampai dia meninggal. Ini bahkan Nabi ini. Semudah itu, Pak. Jadi nama Bu Istu bila hanifiyati sam'ah. Aku ini diutus membawa agama yang sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Dan kemudian super murah. As-sam'ah itu kan murah. Artinya kita tidak kayak umat-umat terdahulu. Kalau salah langsung vonis, salah vonis. Tidak. Kita ini kalau salah selalu dikasih kesempatan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Hawil dauman antuk kriyah antakrahal khata' wala takrahil mukhti. Kamu itu sebagai orang Islam harus benar-benar menghindari atau paling tidak suka dengan hal-hal yang buruk, tapi jangan tidak suka dengan pelakunya. Jangan tidak suka dengan pelakunya. Iya. Kun baghidan bil maksiyah wa samihil asiyah. Kamu kalau ada maksiat, ya maksiatnya tetap ingkar. Ya kayak Gus Wahim tadi, melihat pariwisatanya ingkar, tapi dia tetap berada di sana. Mukmin sejati itu setelah di sana kemudian ngaji di sini, hilang sudah kan? Kan gini ya, nanti ke sana lagi, sampai ngaji lagi kan gitu. Harus begitu. Jadi kita itu yang sudahlah. Bisa Ahmad nonton. Terlalu baik kan Nabi sudah mati-mati. Ya harus salihun al-awwal fal awwal wa tabqa salatun lahu salatis sa'ir. Orang itu kalau terlalu baik enggak awet. Mungkin panjenengan ya ini. Kena Covid itu agak parah karena dia terlalu baik ya. Kita yang kena Covid ya kena ya, tapi ya biasa-biasa saja. Jadi mungkin terlalu baik ya. Mau agak dikurangi sedikit. Watan kaku salat sa'ir la yubalihimullahu ta'ala balatan. Permasalahannya biasanya yang awet-awet itu memang yang apa ya? Kusalah itu kalau padi itu dedeknya apa ya? Kalau kopi CT-nya apa namanya? Ya itu lah. Generasi CT. Maka para generasi CT tenang saja. Generasi CT. Tidak usah sok-sokan pakai masker dan lain sebagainya kalau sudah awet-awet. Kecuali kalau kamu termasuk orang yang baik. Wah. Kata Rasulullah, orang yang baik itu agak bahaya. Kita ini punya kiai namanya Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair, salah satu tokoh NU yang luar biasa yang kamu semua pasti pernah dengar nama beliau. Beliau pernah bilang sama saya, Gus, kalau di sini apa Kiai? Putranya Kiai itu dipanggil apa? Ceng. Ceng. Gus, kamu itu jadi kiai itu kayak pohon kelapa. Berikut dia, gimana dia? Kalau ada angin banter dari selatan, ya agak doyong ke utara gitu. Kalau ada angin keras kencang dari utara, agak doyong ke selatan gitu. Kalau ada angin dari timur, doyong ke barat. Kalau ada angin banter dari barat, doyong ke timur. Sementing satu, jangan sampai kamu tercerabut dari agama. Sedikit-sedikit gak apa-apa. Sedikit gak apa-apa. Tapi jangan kemudian kita kehilangan kesantrian kita. Gak bisa. Santri, sama harus tahu. Santri pada masa kita sepakat. Santri itu siapa? Santri itu apa? Santri adalah mayyatan idiot. Mayyataksim bihablillahil matin. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim. Karena tafsir Al-Habl itu paling banyak kata-kata Al-Quran. Hablullah itu maksudnya Al-Quran. Tapi ya ada beberapa mengatakan Hablullah itu adalah jamaah. Dan itu yang dikatakan Mbah Hasyim Asy'ari.
Innal jama'ata hablullahi faqtasimu minhu bi urwatihil wusta minan dana. Hablullah adalah ya, jamiah kita ini hablullah. Kalau kata bahasa. Tapi rata-rata mufassir hablullah itu adalah Al-Qur'an. Santri tidak boleh keluar dari Al-Qur'an. Wa yattabi sunnata rasulil amin. Santri harus benar-benar paham betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Ojo enek santri Garut mulai kemudian ada acara misalnya. Saya akan tahu sekarang. Kamu jangan bohong kalau belum tahu ini. Misalnya ditanya, ada keluarga meninggal, malamnya ada fidaan. Malamnya ada, kalau di rumah kita ada namanya fidaan, ya, tahlilan. Kemudian ada tetangganya tanya, tahlilan itu apa pernah dilakukan oleh Rasulullah? Apa ada dasarnya? Oh, yang nggak tahu, yang penting orang tua saya dulu begitu. Wah, boyong haram. Nggak bisa, nggak bisa. Ini semuanya ada dalilnya. Jangan kemudian NO ini kelihatan tolol hanya karena kamu, ya pokoknya bapak dulu, pokoknya ayah saya dulu, pokoknya kakek saya dulu. Sehingga NO kita petok ya bergawakmu menurut, paham kan ya? Nggak pernah, Pak. Kita semua ini ada hujah yang qawiyah di sana. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian diamalkan oleh para sahabat, yang diamalkan para sahabat kemudian dipahami dengan betul oleh para tabi'in. Apa yang dilakukan oleh tabi'in kemudian dipahami betul oleh atba'i tabi'in, terus sampai dilakukan oleh guru-guru kita dan kemudian kita pahami dengan baik oleh kita. Harusnya begitu. Kalau kamu belum paham betul dengan apa yang dilakukan oleh guru kamu, kowe boyong koploso. Oh, wa hijratu kaminal falah laisa bisawab. Kamu meninggalkan apalah jelas super dulu. Sudah ada apa? Kamu mau jenggotnya sepanjang apapun, monggo, sok, monggo. Kamu mau jubahnya selebar apapun, monggo. Tapi warna al-falah ini tidak boleh untuk kemudian tidak kami miliki. Bagaimana sih Mbak Jazuli berjalan-jalan di Garut sepanjang waktu? Ini penting. Bagaimana Pak Masyayikh Kloso auranya selalu berkibar di seluruh Garut dan sekitarnya ini. Itu tanggung jawab kamu semua. Pokok uang nyawang awakmu podo karo nyawang Mbah Yehuda, Mbah Yedin, itu mbok piye carane? Oh, ini loh Pondok Pelosok. Ini loh Pondok Pelosok. Kamu ini iklan berjalannya Pondok Pesantren Apalah. Semakin moncer kamu, semakin baik kamu, maka semakin luar biasa Pondok Pesantren Apalah di Kabupaten Garut. Pasti. Semakin busuk kamu, semakin tidak berharga Pondok Pesantren Apalah. Kamu harus ingat itu. Langkah per langkah, laku per laku kamu harus tahu betul bahwa saya ini benar-benar menjadi barometer Pondok Pesantren Apalah di daerah saya. Ojo sok-sokan, ojo aut-autan. Mas, enggak lah. Teruslah berjuang, teruslah berhikmah sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai tidak. Ojo ono wong Garut tekan kene mek trimo belajar gawe jenengan. Apa jeneng itu apa? Dodol. Bukan dodol. Dodol apa? Dodol kan? Dodol. Iya. Makhluk jeneng apa pun jadi penting. Karena kalau jeneng namanya dodol, ya kan? Kalau orang berjualan namanya dodol. Dodol iya. Jawa. Sama muni wedus. Tadi kan ada ya. Wedus saja di sini NO. Itu kalau sama ganti wedus, ini beda lagi. Ada lagi wedus. Wedus itu apa? Wedus itu takut, Pak. Enggak, kalau di Jawa Timur wedus itu, kalau di Jawa wedus itu takut, Pak. Jadi kalau misalnya ada anak matur sama orang tuanya, itu yang sopan palingnya ajrih atau wedus. Kalau sampai dia tidak bisa makhrajul huruf, panjenengan ketawis wedus ya ini. Iya, ini bahaya. Panjenengan kok ketawis wedus ya? Panjenengan kok kayak kambing ya. Jadi ini menjadi penting. Alhamdulillah, berlaku dan hormat berkata-kata. Saya terima kasih sekali kepada semua saja yang mensukseskan pertemuan ini. Sekali lagi saya mohon dengan sangat, ini jangan sampai menjadi yang terakhir. Amin. Saya harapkan semoga pengajian yang tadi dibuka oleh Gus Wahid bisa benar-benar istiqomah. Amin. Benar bisa sama ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan kegiatan-kegiatan itu alangkah baiknya kalau panjenengan juga ngajak masyarakat sekitar untuk kemudian mengenalkan bagaimana sebetulnya ngaji ala Ploso itu bagaimana. Nah, itu menjadi penting. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada tuan rumah
kepada siapapun para kiai-kiai yang berkenan hadir di kesempatan kali ini untuk mengestoni, untuk mendoakan teman-teman ini semua, untuk mendukung teman-teman. Sama ini ditunggu oleh beliau-beliau. Keberhasilan sampean di pondok itu benar-benar dinantikan untuk kemudian membantu beliau-beliau. Kiai betul itu tidak akan pernah terancam oleh kiai yang lain. Mohon maaf ini. Mohon maaf ini. Kalau ada kiai kok tahu-tahu misalnya Rian gini boyong, kemudian dengan sebulan prestasi, terus yang di rumah mulai panik. Wah ini kalau sampai pulang nanti menuntut pasang saya ini. Wah. Nah ini kiai yang cukup meragukan. Insya Allah kalau kiai nggak ada seperti itu. Kalau kiai nggak ada, kalau kiai betul betapa tahu, betapa menyadarinya bahwa tantangan itu luar biasa besarnya. Jadi beliau banyak sekali minta untuk dibantu oleh siapapun, khususnya panjenengan. Yang harus hukum dengan semua alumni yang ada, baik itu alumni proses sendiri, kemudian alumni Pondok Lirboyo, Pondok Sarang, Pondok manapun, jangan harus kompak. Sadarilah bahwa perjuangan panjenengan itu bareng, sama, tujuannya sama. Gurunya pun sama semua itu nyambung semua. Nggak mungkin, tadi Gus ini menyebutkan beberapa dari gurunya Kiai Jazuli misalnya, ada Mbak Hasim, ada Mbak Khalil, ada Mbak Mahfud Termas, itu semuanya, ada Mbak Yai Zainuddin, ada Mbak Yai Sono, dan lain semuanya. Banyak sekali guru. Pokoknya Pak, kamu kalau pengen tahu kiai itu kiai betul atau tidak, cukup lihat dulu pernah mondok di mana gitu. Kalau dia tidak pernah mondok, tidak bisa. Imam Malik tegas mengatakan, la tahmilul ilma amman la yu'rafu bitolak. Jangan sekali-kali kamu ngaji dari orang yang tidak pernah ketahuan dia ngaji di mana. Tahu-tahu ngalim misalnya, tidak bisa. Tahu-tahu ngomong menjadi tokoh, tahu-tahu viral. Jangan sok-sokan. Saya ini setengah viral loh Pak. Tapi tidak bisa untuk kemudian itu menjadi sebuah pegangan sampean bahwa kebenaran itu ada di viralitas. Gak bisa Pak. Gak bisa. Kamu jangan sampai mahur hanya karena kasratil halikin. La taghtaron nabi kasratil halikin. Gak bisa, kata Imam Ghazali. Gak bisa. Apalagi hanya karena bajunya takwa. Yang takwa bajunya. Gak bisa. Ini gak bisa. Makanya harus benar-benar paten. Ini dulu gurunya di mana, ngajinya di mana, kapan dan lain sebagainya. Ini penting. La tahmilul ilma amman la yu'rafu bitolak wala amman yakdibu an hadisin nas walau lam yakdib bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan guru itu tidak boleh bohong Pak. Guru itu tidak boleh bohong. Jagongan, guyon-guyon, cerita-cerita itu tidak boleh bohong. Karena seorang kiai itu memudar kekiaiannya hanya karena bohong, walaupun dia tidak pernah bohong terkait hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga para kiai yang ada di Garut dipanjangkan usia. Amin. Selalu diberi kesehatan yang prima. Amin. Dan kami juga mohon doa restu Kiai. Semoga kami yang khidmat di Pondok Pesantren Al-Falah benar-benar diberi istiqomah, diberi tumakninah sakinah, dan teman-teman yang pada ngaji di sana, moga-moga benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf pada siapa saja kalau banyak menyakiti, banyak kurang pasnya atau tidak sesuai harapan panjenengan semua. Mohon maaf. Ya gini nih ya kami ini hanya gini. Cuman yang jelas kami ini super bahagia ketemu sama semua. Karena saya nggak ngira kalau saya bisa kemudian silaturahim dengan panjenengan. Mengingat silaturahim dengan teman-teman Jawa Barat tidak pernah ada. Dan baru kali ini di Bayong Bom. Aku ingat itu Bilabong. Ada Malang Bom, sekarang ada Bayong Bom. Baru pertama kali ini di Bayong Bom. Moga-moga ini adalah asyrafatin nihayah. Amin. Tapi kata Gus ini tidak boleh disebutkan asyrafatin nihayah, tidak boleh. Ini adalah asyrafatin bidayah dan semoga terusannya baik. Karena di sini kalau mulanya baik, insya Allah terusannya lebih baik. Amin. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.